Selamat pagi adik-adik semua. Wah, apa kabarnya hari ini? Senang sekali ya bisa kembali untuk ibadah sekolah minggu. Selamat pagi juga papa mama di rumah. Nah, yuk sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan yang pimpin untuk setiap kami boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Ajar kami Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, senang sekali ya kita boleh bertemu lagi dan tentunya bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri yuk, kita mau pujikan sama-sama bertemu dalam kasih-Nya ya, berkumpul dalam anugerah Tuhan dan bersukacita selalu di dalam rumah Tuhan. Yuk, boleh bertepuk tangan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, senang banget ya bisa bertemu dalam kasih Tuhan, berkumpul di dalam anugerah Tuhan dan bersukacita semua di dalam rumah Tuhan ya. Di sini semuanya kita bersukacita. Kita mau mendengarkan juga karena kita adalah anak Tuhan ya. Jadi kita harus dengar-dengaran akan panggilan Tuhan ya. Siapa masih ingat lagunya? Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Bisa? Oke, yuk nyanyi yang keras ya. Yuk. Kalau dipanggil Tuhan harus dijawab, ya Tuhan, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, kita mau berlatih untuk dengar-dengaran akan panggilan Tuhan. Jadi setiap kita dipanggil nama Tuhan, siapa mungkin yang di rumah ada Jessie, ya Tuhan. Nah, terus apa lagi? Ada Tony, ya Tuhan. Siap.
Nah, yuk sekarang kita mau siapin hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama belajar untuk satu lagu pujian, Sensen Aini Yesu. Boleh duduk ya adik-adik. Wo生命中最渴望的一件事，节目你单单顺住你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。我生命中最渴望的一件事，节目你单单顺住你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，教育生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。Sekali lagi dari awal ya adik-adik. 我生命中最渴望的一件事，节目你单单顺住你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地，深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，照愿生命中一切，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。Halo anak-anak, sekarang sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, langsung mau ajak anak-anak semua berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa belajar firman-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, 3 minggu lalu selama berturut-turut nih dari awal bulan Mei sampai yang kemarin minggu lalu, kita sudah belajar tentang 3 hal. Yang pertama bersama dengan Bill Lausche kita sudah belajar tentang a good news, kabar baik yang Allah telah sediakan bagi seluruh manusia berdosa. Anak-anak, Lausche, mama, papa, dan kita semua. Apa kabar baiknya? Betul, hadirnya Juru Selamat dunia. Lalu setelah itu bersama dengan Yosi Lausche, kita sudah sama-sama belajar nih minggu berikutnya tentang Alkitab, yang adalah firman Allah yang menolong kita semua untuk bisa percaya kepada Allah kita, untuk bisa mengenal Tuhan kita itu siapa, untuk bisa mengasihi Tuhan kita dengan benar, dan tentu menaati Tuhan kita dengan benar juga. Lalu minggu kemarin bersama dengan Paulus Lausche kita juga sudah belajar tentang amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus pergi naik ke sorga,
Tuhan Yesus memberikan satu perintah kepada semua murid-muridnya. Bukan hanya murid-murid waktu itu, tapi kita juga. Satu perintah untuk memberitakan Injil. Artinya menceritakan tentang Tuhan Yesus kemanapun dan dimanapun kita berada. Terus hari ini kita mau belajar tentang apa ya Loshe? Masih sama, mirip-mirip. Kita mau belajar dari seorang murid Tuhan Yesus tentang bagaimana dia menceritakan Injil kepada orang banyak, khususnya kepada orang-orang yang berbeda dengan dia. Bukan satu bangsa, bangsanya beda sekali. Yuk yang kelas besar, Loshe mau ajak anak-anak untuk buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru setelah Yohanes. Kisah Para Rasul 10 ayat 33 sampai 35. Kisah Para Rasul 10 ayat 33 sampai 35. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah padamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh, Petrus, yang setia mengabarkan Injil Kristus khususnya kepada orang-orang Yunani. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.
Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius. Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Datanglah Kornelius menyambutnya. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan memanggil Petrus untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Bapak Kornelius dan tentu keluarganya juga, bahkan kepada bangsa-bangsa lain, Petrus bukannya menolak, Petrus juga bukannya lari dan kabur ketakutan, tapi Petrus menaati perintah Tuhan. Bahkan Petrus itu dengan setia melakukan perintah ini sampai mati. Nah, sama seperti Petrus, Tuhan juga mau kita semua ini yang sudah percaya dan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, itu mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Baik itu orang yang lebih tua dari kita, yang lebih muda dari kita, atau yang sama dengan kita, teman-teman di sekolah, teman-teman bermain yang ada di dekat rumah, sepupu, lalu baik kepada yang rambutnya lurus atau kepada yang rambutnya keriting, kepada yang orangnya tinggi ataupun orangnya pendek, kepada laki-laki, kepada perempuan, kepada orang yang tinggal di kota Solo, di luar kota Solo, di Indonesia, di luar Indonesia. Tuhan mau kepada semua orang kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi semua orang akhirnya tahu dan kenal siapa Tuhan Yesus. Persis seperti Bapak Kornelius dan keluarganya. Tapi kenapa ya Loshe, semua orang itu harus kenal dan tahu siapa Tuhan Yesus? Yang pertama, karena semua orang adalah orang berdosa dan kita membutuhkan juru selamat. Yang kedua, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat
yang lahir ke dalam dunia, lalu mati bagi semua orang, bagi semua bangsa. Bukan cuma untuk Lausche, bukan cuma untuk anak-anak, mama, papa, tapi untuk semuanya. Makanya semua orang harus kenal siapa Tuhan Yesus. Terus caranya gimana ya Lausche? Aku kan masih kecil, aku kan ngomong aja masih susah, baca tulis aja masih susah. Anak-anak harus ingat, ada sebuah lagu yang mengatakan, pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil, Tuhan pakai aku. Walaupun kita masih kecil, Tuhan juga tetap mau memakai kita. Caranya gimana Tuhan pakai kita untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus? Dimulai dari rumah. Anak-anak ada yang tinggal bersama papa mama, kakak adik, om tante, oma opa. Ada juga yang tinggal bersama mbak susnya, atau bapak supir, atau mungkin ada yang punya bapak satpam. Mereka adalah orang-orang yang harus mendengar dan mengenal tentang Tuhan Yesus. Maka anak-anak bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang ada di rumah. Ceritakanlah bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Lalu selain dari rumah, anak-anak juga bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman di sekolah. Ketika sedang sekolah terus ada waktu break, waktu istirahat, boleh ceritakan tentang Tuhan Yesus. Atau kepada orang yang lebih jauh lagi, mungkin video call sama teman, video call sama cici sepupu, koko sepupu, ceritakan tentang Tuhan Yesus. Atau kepada orang yang tidak dikenal, lagi jalan, naik mobil sama keluarga, ngelihat orang, ada anak kecil di pinggir jalan yang pakaiannya lusuh, sedang duduk seperti minta-minta, anak-anak bisa berdoa untuk mereka. Berdoa supaya anak-anak yang ada di jalanan, bapak becak, bapak yang jual koran, ibu-ibu yang ambil sampah, supaya mereka semua juga bisa kenal Tuhan Yesus. Anak-anak siap melakukan tugas ini? Sekali lagi Lausche tanya, siap melakukan tugasnya? Oh siap, good. Lausche berdoa kita semua pasti akan dipakai Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sekarang kita mulai hafalan yuk dari Matius 5 ayat 16. Dibuka lagi Alkitabnya, Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16 bersama-sama dengan Lausche. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Kita sama-sama berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menebus hidup kami. Terima kasih juga karena Tuhan telah memberikan kami kepercayaan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa dengan berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada siapapun, meskipun orang-orang itu berbeda dari kami. Karena kami rindu mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sudah sepantasnya kita untuk mengucap syukur atas apa yang kita terima dari Tuhan ya. Yuk kita mau sama-sama pujikan A Gift to You melalui persembahan yang akan kita berikan pada Tuhan. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Sekali lagi, everything I have ya. Everything I have, all you give to me, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa, doa persembahan ya. Sekaligus kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Ya, kita mengucap syukur yuk, sama-sama berdoa ya. Tangan dilipat, mata ditutup. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dikelola untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Dan juga berkati untuk kesehatan dan pekerjaan kedua orang tua kami. Terima kasih Bapa, kami tak lupa berdoa, mengucap syukur untuk kesempatan ini kami boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Ajar kami sekali lagi untuk boleh melakukan firman-Mu. Dan kami sudah selesai Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan di tengah pandemi ini, kami boleh selalu mengikuti ibadah kembali. Dan Tuhan kami berdoa untuk besok minggu depan boleh kembali dikumpulkan kembali bersama-sama sekolah minggu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selesai sudah ibadah kita sekolah minggu hari ini. Nah jangan lupa, kita sebagai murid Kristus harus selalu mengasihi Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Yuk sama-sama berdiri, kita mau mengucapkan janji kita sekolah minggu. Ingat kan? Siapa masih ingat? Sip, yuk. 1, 2, 3. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sekali lagi ya. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, yes, yes. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.